Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anakku yang soleh dan solehah, beserta ayah dan bunda yang sedang mendampingi. Kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti di sekolah dasar. Tapi sebelumnya, bagi yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu, sehingga tayangan ini tidak melalaikan kita dari kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solihah, terutama kalian kelas 6, kita masih belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 6. Masih di pelajaran yang ke-8, senangnya berakhlak terpuji. Untuk kali ini kita akan belajar satu akhlak terpuji kembali. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang berbaik sangka, simpati, toleran, dan sekarang kita akan belajar tentang hidup rukun. Apa hidup rukun? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rukun berarti baik dan damai, tidak bertengkar. Pernah kalian bertengkar? Sedangkan hidup rukun artinya hidup damai dan hidup yang tidak ada pertengkaran. Hidup rukun sangat dianjurkan oleh agama karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersuku bangsa yang berbeda yang menyebabkan budayanya pun berbeda. Namun kita diajarkan untuk saling rukun. Karena dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya orang bertakwa yang membedakan satu dengan yang lainnya. Sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik subscribe. Lalu klik tanda loncengnya supaya kalian bisa menyaksikan tayangan video terbaru dari channel YouTube Pak Nurin ini. Seperti peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 di dalam Al-Quran, ayatnya ayat ke-13 berikut ini. Kita baca bersama dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Artinya apa anak-anak? Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Nah, sekarang
Bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang sikap rukun ini, hidup rukun ini? Ini ada contoh ya, contoh hidup rukun. Apakah kita sudah melaksanakannya? Coba kita lihat. 1. Contohnya, setiap akan berbicara atau melakukan kegiatan harus diperhitungkan baik dan buruknya. Tidak asal berbicara. Kemudian yang kedua, menghargai orang lain, orang tua, orang yang lebih tua, kakak, adik, teman yang beragama lain, teman yang berasal dari daerah lain, ini juga harus dihargai. Bagaimana menghargainya? Menghormati, sopan. Yang ketiga, berbicara yang baik, tidak dengan kata-kata yang kasar, yang membuat orang lain marah atau sakit hati. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sabdanya, kalau misalnya kalian tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam, tidak usah berkata-kata. Tapi kalau kalian bisa berkata yang bagus, maka sampaikanlah. Yang keempat, dalam bertindak mengutamakan kepentingan orang yang banyak daripada kepentingannya pribadi dulu. Atau dalam bertindak ini tidak egois, tidak menang sendiri, yang selalu mementingkan diri sendiri. Kemudian lagi apa? Perbuatan yang membuat hidup kita tidak rukun. Nah, ini yang membuat kita hidup tidak rukun, ada contohnya. Misalnya yang pertama, kita berbuat lebih mengedepankan emosi atau cepat marah, bukan memakai akal sehat. Ini menyebabkan kita tidak rukun, hidup rukun. Yang kedua, tidak menghargai orang lain dan atau menganggap diri sendirinya yang paling benar, paling pintar, paling alim. Ini tidak boleh. Kalau keterusan, misalnya merasa paling benar, paling pintar, paling hebat, maka dia akan menjadi orang yang sombong. Yang ketiga, suka mencela dan mengolok-olok teman, menjelek-jelekan teman. Karena perbuatan mengolok atau mencela seringkali menjadi pemicu suatu pertengkaran atau perkelahian di antara kalian. Coba kalian misalnya di sekolah, awalnya hanya saling mengejek, saling mencela, tapi lama-lama nanti kemudian menjadi bertengkar, berkelahi, akhirnya musuhan. Nah, ini yang menyebabkan hidup kita tidak rukun. Kemudian yang keempat, contohnya lagi yang membuat hidup kita tidak rukun. Suka berbicara yang kasar, yang saru, yang pamali, yang kotor, yang jorok. Ini tidak boleh. Dan juga berbicara merendahkan orang lain. Jangan sampai seperti itu ya. Kita memilih saja tadi contoh hidup rukun. Jangan sampai kita ada perbuatan salah satu dari 4 ini membuat hidup kita tidak rukun. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkan hidup rukun ini di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.